lagu Sengkeri Cokot Boyo. Itu kan ciptaannya daripada Mas Imam. Mas Imam itu sendiri. Sengkeri Cokot Boyo ngoten niku. Itu Mas Imam tadi. Mas Imam dari Suma Budaya. Kejadian medeni ini kalau saya sendiri pernah merasakan hal yang aneh ketika penggarapan lagu album ini. Di situ ada kejadian aneh, tapi kita kembalikan lagi semua ke Lila. Keistimewaan dari Suma Budaya itu mempunyai Mas Imam. Tapi Mas Imam pun bilang, aku yo juga bukan siapa-siapa kalau ndak ada teman-teman ini, keluarga ini. Itu. Iya, betul. Saya ngobrol sama juga pengamat musik. Kalongan ki yo ngene iki yo. Sampai aransemen iki tidak terlepas dari Suma Budaya. Kuwi ngopo kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kedai Bincang dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita bisa berjumpa lagi di session belajar mengenal musik, dan kita masih berada di musik Pekalongan kita tercinta bersama dengan para pemusik dari Suma Budaya. Ada dua orang yang sudah hadir di studio kita. Ada Mas Ahli Sultan. Wah, ini Mas Ahli Sultan kacamatanya luar biasa. Dan pakai belangkon. Itu kan istimewa. Identitas. Identitas, nggih. Ya. Kemudian Mas Sinten? Baihaqi. Mas Baihaqi. Beliau berdua ini adalah salah satu atau salah dua dari para pemain Suma Budaya yang insya Allah besok malam Selasa nggih, tanggal 13 Desember akan main bersama dengan para musisi-musisi ternama di Indonesia dalam rangka mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ada di Lampung. Betul. Alhamdulillah, terima kasih Mas Sultan dan Pak Baihaqi. Kulo nak ngundang Pak Baihaqi, Pak nopo Mas? Kersane. Pak Baihaqi, Mas Sultan, karena mungkin Mas Sultan sama saya usianya tidak terlalu jauh, nggih. Berapa Mas usianya, Mas? Usia 30 sekian. Sekian berapa? 34. Saya 36. Ya, berarti masih seperti kakak adik lah. Pemirsa, kali ini saya akan belajar mengenai sejarah, dan saya pikir sejarah ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena Maulana Habib Lutfi sering mengatakan jangan sampai kita kepaten obor. Betul. Dan setiap hal itu memiliki nilai sejarahnya masing-masing, termasuk Suma Budaya. Oleh karena itulah beliau berdua saya hadirkan di studio supaya kita paham tentang Suma Budaya, sejarah perjalanannya, dan kemudian jenis musiknya dan lain-lain kita nanti akan bahas. Itu yang tujuan pertama saya. Dan kedua, untuk lebih memfamiliarkan Suma Budaya di Pekalongan kita tercinta. Karena meskipun Suma Budaya sudah pernah diajak untuk talk show, kemudian beberapa kali diundang di radio dan TV Batik, saya pikir masih belum familiar banget. Beda dengan musik-musik Jawa Timur. Meskipun mereka jauh, tapi orang-orang Pekalongan paham ini musik apa, musik namanya apa, grup musiknya apa. Sehingga untuk familiarkan itu, kita belajar bersama-sama untuk memahami sejarah seperti apa Suma Budaya itu. Kemudian bagaimana jenis musiknya, dan mungkin nanti kita bisa ngulik tentang berapa tarif biaya kalau kita mengundang Suma Budaya. Boleh. Silahkan Pak Baihaqi, Mas Sultan dulu untuk menerangkan sejarah daripada Suma Budaya.
Oke, mungkin awali dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun berada, Kedai Bincang. Panggilnya pemirsa apa sahabat Kedai Bincang? Sahabat Kedai Bincang enggak apa-apa. Oh ya. Sementing ojo musuh Kedai Bincang. Oke, dimanapun sahabat Kedai Bincang berada dan Sumbunesia ini salah banyak fan dari Suma Budaya. Nama Ya, ya. nama Apa, Mas? Sumbunesia, Sumbu singkatan dari Suma Budaya Indonesia. Oh, Masya Allah. Oke, siap. Sumbunesia dimanapun berada. Semacam Zahir Mania, Ya. JSN Mania gitu kan. Sumbu Nesia, Indonesia, Sumo Budaya Indonesia. Indonesia. Betul. Dimanapun berada, ini alhamdulillah ada kesempatan untuk membersamai di Kedai Bincang. Sejarah Suma Budaya. Ngomongin sejarah Suma Budaya ini sangat panjang sebenarnya. Kala itu tahun 2000 berapa awal kompak itu lagi? 2008 ya sekitarnya ya. Sekitar 2008 itu awalnya kita sekelompok pemuda yang ada di Pekalongan ingin nguri-nguri musik di Pekalongan, baik musik tradisional ataupun musik modern. Itu kita bikin kelompok namanya Kompak, Komunitas Marawis Pekalongan. Yang Marawis itu di Pekalongan bisa dibilang sudah merebak seperti halnya sekarang Hadroh Rebana. Itu bisa dibilang setiap musola hampir punya alat marawis itu. Marawis. Akhirnya kita satukan dan itu menjadi sebuah karya tersendiri ketika bersatunya kita. Dan di tahun 2015 beliau Maulana Habib Lutfi melihat kita karena kita udah mengelompoknya Kompak itu Komunitas Marawis Pekalongan dengan yang tadinya musik tradisional Marawis biasa lanjut sampai Kompak ala kontemporer ya, ala kontemporer. Beliau Maulana Habib Lutfi ini jenis musik sepertinya yang beliau inginkan ada di Pekalongan. Akhirnya 2015 bulan apa Pak? Oktober apa ya? Sudah saya catat sepertinya. Bulan Oktober benar ya? Mungkin. Seperti bulan Oktober kita dikasih nama Sumo Budoyo. Jadi yang ngasih nama Sumo Budaya itu Maulana Habib Lutfi. Betul. Karena dianggap bahwa musik panjenengan ini musik yang mempertahankan seni tradisional mungkin, nggih. Ada Bisa jadi. Marawesnya itu kan Ya. yang kadang sudah mulai hilang zaman sekarang. Betul. Dan musik itu Marawis itu dianggap musik tradisional. Buktinya hanya saat-saat tertentu orang pakai Marawis. Betul. Temu manten, Ya. nggih, atau ngiring-ngiring plak kan atau. Dan itu sudah tidak banyak, Mas. Maka akhirnya kemudian Maulana Habib Lutfi manggil jenengan. Ya, kita dapat kesempatan khusus untuk bisa membersamai beliau di kediaman beliau. Panitia lah gitu ya yang panggil kita. Terus kok kita dipanggil lagi untuk bahasanya menghadap beliau. Akhirnya dikasih nama Sumo Budoyo dengan ejaan bahasa Indonesianya Suma Budaya. Suma Budaya. Ya, dengan bahasa tulisannya di bahasa Indonesia lah. Suma Budaya. Itu filosofisnya juga luar biasa, mewakili kita semua juga dari berbagai alat musik yang ada. Ada rebana, saron, bonang, gitar, drum. Terus dulu juga ada kecapi, biola. Kalau biola ini juga masih ada biola. Terus seruling ya.
Ada juga apa lagi Pak Megi? Jadi seperti alat-alat elektronik yang lain dari keyboard, viola. Artinya perpaduan nggih antara nopo? Antara seni musik tradisional dan seni musik modern dipadukan. Saya sedikit menambah dari Mas Alis, sejarah seni budaya itu benar tadi pertamanya itu dari Kompak, komunitas Marawis Pekalongan. Tetapi nggak tahu kenapa mungkin kejeniusan Mas Imam nggak mau Kompak itu cuma komunitas Marawis. Dia membuat grup yang seakan-akan menjadi apa? Identik di Pekalongan. Ada Jawa, ada Arab, dan Cina Cina di Pekalongan. Terus Mas Imam itu membuat grup musik itu kan di dalamnya ada di Kompak itu ada rebana mewakili dari Arab. Terus untuk mewakili Jawa, Mas Imam memberi nuansa gamelan tadi. Terus dari Cina tadi Mas Imam selaku leader itu memberikan nuansa kecapi. Jadi biar identik sesuai Pekalongan. Arab Jawa Cina itu. Nah gitu. Namun gini, Kompak itu sendiri bukan berarti Kompak terus berganti nama Suma Budaya. Tidak. Tidak, Kompak komunitas itu tetap ada. Sampai sekarang pun ada kegiatannya yang tadinya mingguan, bulanan, sekarang kegiatannya tahunan, setahun sekali. Karena memang mungkin kesibukan dari teman-teman dan terkikisnya peminat Marawis itu sendiri. Itu dia. Ya. Lah sekarang Suma Budaya itu ibarat sebuah timnas itu, Kompak itu timnasnya, Suma Budaya itu timnasnya, timnas lah. Kompak itu ya PSSI gitu, ibarat sepak bola. Tapi Kompak itu masih ada sampai sekarang. Ada. Masih nggih? Masih. Tapi personelnya sudah bukan panjenengan. Personilnya tetap ya kita dari Suma Budaya itu termasuk dari Kompak. Itu kan komunitas dari berbagai kampung itu. Dari Jenggot, Keratenan, Simbang, sampai Sampangan, ada juga dari Bandengan. Itu badan organisasi kelompok yang mencakup semua grup Marawis di Pekalongan. Di Pekalongan. Kompak. Ya. Itu sudah berbadan hukum belum, Mas? Lah itu sayangnya ya. Belum. Belum, itu kita sangat miris. Belum distrukturkan. Padahal udah tahunan itu. Dan itu saya pikir lebih baik kalau dibuat badan hukum. Betul. Dan dibuatkan satu tempat khusus, apa namanya, base camp. Dan itu saya pikir lebih mungkin nggih, ketika dibuat badan hukum bisa menjadi salah satu kiblat Marawis di Indonesia. Ya. Base camp kita ada. Base camp ada. Terus dulu kita berurusan dengan dengan dinas, dengan pemerintahan itu kita sering diberangkatkan. Kerjasama lah. Ya. Berurusan kok enggak masalah. Nah itu kita sering diberangkatkan ke luar kota itu untuk lomba-lomba mewakili si pentas itu, mewakili. Bahasa kerennya duta seni. Duta seni. Iya macam-macam, saya kan duta Pancasila, duta seni Marawis nggih. Baik, kalau Mas Baihaqi sendiri memahami Suma Budaya ini seperti apa, Mas Baihaqi? Suma Budaya itu menurut saya pribadi. Nggak cuma grup musik kontemporer itu enggak. Sudah menjadi keluarga, karena apa, kalau ada sesuatu dari salah satu personel, pasti personel yang lain akan membantu gitu. Guyup bareng. Rukun. Kalau bahasanya orang Kalongan apa? Gak bareng-bareng niku istilahnya Brayan. Brayan. Gitu. Saya gitu. Sudah seperti keluarga. Saya itu kalau kekompakan timnya. Tapi kalau musiknya menurut jenengan Suma Budaya ini seperti apa, Mas? Pak Baihaqi, Mas Baihaqi.
musiknya. Nggih. Maksudnya? Karena musik yang ditampilkan oleh Sumo Budoyo ini kan memiliki memiliki keunikan tersendiri. Nggih. Di mana bukan hanya memainkan musik modern tetapi juga secara bersamaan memainkan musik tradisional. Lah mungkin dari itu seorang beliau Maulana Habib Lutfi yang dengan senang hatinya mengundang Sumo Budaya ke studionya dan memberikan nama tersebut, karena mungkin dari kami itu kan bisa dibilang unik ya, memadukan musik tradisional dan modern. Nggih. Dan itu di Bekol kan belum ada. Belum ada. Lah mungkin di situ beliau memandang ini dia kumpulan anak muda yang berani menampilkan musik yang beda dengan yang lain dan menguri-uri musik tradisional Jawa, mungkin gitu. Baik. Di mainstream, anti mainstream. Bahasa anune gitulah. Tapi yang menarik adalah bahwa Sumo Budoyo ini seperti apa yang difikirkan oleh Mas Imam sebagai leader, nggih. Betul, Mas Imam. Mewakili 3 etnis lah. Nggih. Ada etnis Jawa, etnis Arab dan etnis Cina yang kemudian memiliki perwakilan musiknya masing-masing. Betul. Dan itu luar biasa karena bahwa persatuan itu bukan hanya dari sisi kemanusiaannya saja, tetapi dari sisi musik juga bisa mengandung persatuan dan persaudaraan, dan itu menjadi alunan lagu yang luar biasa ketika kemudian gamelan sebagai perwakilan dari Jawa, kemudian kecapi dari Cina dan hadroh atau marawis dari Arab. Ketika kemudian musik ini dilantunkan dengan nada-nada yang pas, maka di situ bisa memunculkan alunan yang luar biasa. Betul. Mas Baihaqi sendiri pegangnya apa, Mas? Saya sendiri pegang alat bonang. Alat gamelan yang namanya bonang. Mohon maaf, saya buta saya masalah musik, Mas. Betul. Mulai dari kecil saya enggak pernah main pahamnya drum band. Pahamnya drum band, kemudian organ nggih, tapi cuma ngerti paham ini organ gitu toh. Ini gamelan, tetapi tidak kemudian seluk-beluk dan sejarahnya paham betul. Termasuk tentang gamelan. Gamelan itu modelnya ada berapa? Gamelan banyak. Nggih. Tapi kalau di Sumo Budaya itu yang dimainkan dua. Saron dan bonang. Saron dan bonang. Okay. Punya karakter berbeda? Beda. Kalau saron itu bentuknya balungan itu yang diduduk pakai satu tangan. Terus yang bonang bentuknya bulat-bulat banyak. Ada jendol-jendolnya kayak begini. Itu namanya bonang. Kalau yang rata, dowo-dowo itu saron. Kalau orang dulu itu ya jualan es tung-tung itu. Benar. Bonang tuh. Itu bonang. Bonang diambil buat jualan bonang es. Yang enggak difungsikan terus dibeli mereka. Dung. Mungkin karena suaranya lebih menggema, ya. Betul. Dan itu dimainkan semua di Sumo Budoyo. Dua itu. Oh, jenengan pegang yang apa? Yang bonang. Bonang itu karakternya lebih kalem ya. Beda. Soft nggih. Beda dengan saron. Dan saya pikir cocok, Mas, karena Mas Baihaqi ini kelihatannya kan lebih kalem gitu. Oh, gak kaken cewawaan kayak awake dhewe gitu loh. Sudah mengarakter itu. Karakternya karakter bonang, bukan karakter apa namanya tadi saron. Saron nggih. Saron ini aslinya dari mana, Mas Baihaqi? Asli Jawa. Aslinya Jawa mungkin kan kalau nggak salah gamelan itu kan katanya, tapi sejarahnya dari turunan peninggalan para wali. Ya. Mungkin gitu. Termasuk saron itu nggih. Semua gamelan mungkin. Semua nggih. Terus kesulitannya di mana antara dua musik ini? Kalau yang pegang saron siapa namanya, Mas? Namanya Mas Faiz dan Mas Sueb. Loh, Pak, banyak toh saron ini. Saron 2.
Bonang satu ya pegang cuma saya. Berarti kalau saron itu ada 2 alat, yang pegang 2. Ah, Kalau bonang jenengan tok. nggih. Kenapa kalau saron 2 sementara bonang 1? Sebenarnya kalau di pewayangan di gamelan asli itu bonang pun ahlinya 2. Oh. Tapi yang pegang tetap 1 orang. Oh, bonangnya 2. 2. Tapi yang pegang 1. 1. Kalau di pewayangan loh. Nggih. Yang satu mujurnya vertikal, yang satu horizontal. Kenapa itu? Nggak tahu di pewayangan. Apa karena memang kita ini kalau hablum minallah, hablum minannas ya kan? Ada vertikal, ada horizontal, apa mungkin seperti itu filosofi ini Mas nggih? Iya. Mas Sultan komentarnya berapa? Mas Sultan ini kan bukan hanya pemain toh, tapi juga apa? MC. Ya. Alhamdulillah. Gimana Mas? Saya kalau di semua budaya ini malah nggak pegang alat apapun nih. Apa jenengan? Sebagai root manager. Dia mengurusi kami semua. Jadi di personil itu Nggih. mereka disuruh fokus sama musik dan latihan gitu. Terus gak usah mikiri sego, gak usah mikiri apa, sing mikirin jenengan berarti. Wah, urusan ugo rampe. Ugo rampene Mas Sultan. Betul. Panggilannya Ahlis napa Sultan? Ahlis boleh, sultan boleh, senyaman mungkin. Nggih. Berarti Mau latihan ya dia yang menyiapkan, sampai buka kunci pun dia yang menyiapkan. Kunci basket. kunci basket. Iya. Nggih, berarti Mas Sultan iki nyiapke ugo rampene. Betul. Yang lain wis gak usah mikir kuwi, fokus kepada Musik dan karya gitu. Dan karya. dan karya. Iya. Baik Mas, saya masih penasaran sama apa itu tadi? Saron sama Bonang. bonang itu. Saman belajarnya di mana dulu kok bisa main bonang? Awalnya kan ya otodidak. Otodidak. Nggih. Ya diajarin sama Mas Imam sendiri. Mas Imam itu kan sepertinya menurut saya pribadi guru kami semua di Musik. Semudoyo nggih. Karena apa? Misalkan dia buat karya lagu A, dia menentukan lirik, nada, terus pos-pos seperti saron di mana, bonang di mana, itu Mas Imam sudah menempatkan posnya sendiri-sendiri gitu. Artinya Mas Imam ini adalah sosok kunci nggih Nggih. di mana di Sumo Budaya. Nggih. Jadi yang mengajarkan beliau bonang Mas Imam sendiri. Bahkan kalau kan biasanya lagu, terus saya harus ngisi di bagian ini. Kalau ada kesalahan, Mas Imam biasanya yang membetulkan. Nadanya ini, masuknya di sini, gitu biasanya Mas Imam gitu. Dia kan berarti nggak cuma buat liriknya saja, tapi nada pun dia langsung membetulkan kalau ada kesalahan gitu. kesulitannya antara bonang dan saron lebih sulit mana, Mas? Menurut sampean sebagai pemain? Kalau saya biasa main bonang ya sulit saron. Gak tahu yang main Yang mau saron. saron. Gak tahu. Ya biasa bonang sulit saron. Itu ada berapa apa jenenge? Ada berapa satu persatunya itu namanya bonang? Iya, bonang semua itu. Bonang itu berapa bonang Mas yang dimainkan? Atas 7, bawah 7. 14 berarti. Iya. Dan saya kalau katanya orang-orang itu wonten sing diselamati ngoten lho. Benda-benda itu katanya setiap hari apa itu ada yang diselamati, apa tabur kembang atau apa. Enggak tahu Enggak, kalau semua budaya enggak ada. Enggak. Kita selamatannya sering-sering ya. Sering, ya? Solawat. Solawat. Nah itu dengan solawat selamat kabeh. Karena Mas Sultan, saya pernah dengar itu dari orang-orang Jawa Ya. bahwa alat-alat ini punya sesuatu yang berbeda dengan alat musik yang lain. Betul. Sehingga- Kadang membawa ruh gimana ya. Nah itu loh, makanya kalau dalam dunia pewayangan, mungkin kalau dalam Sumo Budaya gak terlalu dianggap lah seperti itu. Dalam dunia pewayangan kadang ada, mohon maaf, sesajen atau apa gitu. Tapi kalau di Sumo Budaya enggak ada. Menurut enggak. Karena Termasuk yang besar itu Mas, gong. 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 Gamelan Itu gong. kadang di bawahnya ketika saya pernah lihat ada orang main wayang, di bawahnya ada
kembangnya, ada apanya gitu loh, Mas Bagi. Tapi kalau di Sumo Budaya enggak nggih. Enggak. Just asli alat musik. Nggih. Tidak dianggap bahwa ini ada sesuatu yang berbeda, ngoten. Enggak. Kami ya main musik gitu. Mulai dawe apa kan suruh ngurung-nguri tradisi Jawa gitu. Nggih. Dan sudah berapa sudah berapa karya yang dikeluarkan, Mas Ahes? Tuh bicara karya yang single banyak ya. Sekitar kalau dihitung angka berapa? 17 apa berapa? Banyak. Tapi kita baru bikin album ini satu. Mulai dari 2015 nggih? Ya, Mulai dari 2015 sampai sekarang sudah ada banyak karya. betul. Baik yang single atau Yang cover. yang cover. Ya, cover Tapi juga ini ada. baru mulai Buat album. Buat album. Itu yang dibuat album yang cover apa yang single? Ada yang cover. Kita cover lagunya ini Kanjeng Sunan, Lingsir Wengi. Itu kita bawa dengan nuansa yang Lingsir Wengi. Kebanyakan orang mindsetnya itu serem, memanggil Arwah. roh gitu ya. Jin. Nah itu Habib Bahuddin itu selaku pembina kita, putra sulung beliau Maulana Habib Lutfi, kasih PR sama kita, bikin lagu Lingsir Wengi biar nggak kelihatan serem, tapi bener-bener ini bisa dinikmati. Wah itu kita godok, kita garap dan lain sebagainya. Sampai ini kita belum launching sebenarnya. Kita belum launching untuk album ini. Insya Allah launchingnya tanggal 22 Desember. Desember. Iya, virtual. Nanti juga sahabat-sahabat Kedai Bincang bisa saksikan di channel YouTube kita. Channel YouTube-nya namanya Suma Budaya Official. Suma Budaya Official. Iya, bisa. Ada berapa lagu Mas yang mau ditampilkan? Yang ini di album ini. Di album. Di album, berapa? 6 apa 8? 6 sepertinya. 6. 6 ini. Ya. Ini album. Mini Album. Iya, mini album itu kebanyakan karya kita yang asli. yang 2 itu kan Lingsir Wengi sama 1 solawat apa namanya, kita namakan solawat Indonesia, punya beliau Maulana Habib Lutfi. Kita juga di PR ini seperti Padang Bulan ini loh, dibikin aransemen yang beda dengan lainnya. Lagu Padang Bulan ini sendiri kan beliau Maulana Habib Lutfi itu setiap tahunnya nadanya itu beda-beda. Ada yang tahun ini seperti ini, tahun besok beda lagi, pengeluaran cengkok-cengkoknya ataupun juga nadanya itu beda. Tapi kalau dibawain lagi misalkan seperti tahun kemarin tuh ya masih bisa dan masih nikmat. lah. Itu Masih beliau bisa menikmati. keistimewaan Latih Suma Budaya ini sendiri kan memang Suma Budaya. Suma itu ya roh Sukma. ya Sukmo budaya. Nah itu bismillahnya sih kita bisa menjadi daripada bagian roh budaya itu sendiri yang dengan mengusung musik kontemporer dengan yang modern dan juga alat-alat yang dahulu itu. Dengan lagu 6 ini ada yang Mursidi, ada Mursidi itu bikinan Mas Imam. Mas Imam sendiri. Ya, yang Mursidi salah satunya itu ya Mursidi, terus Macak Mulyo. Macak Mulyo. Itu yang nyusun lirik syairnya juga Mas Imam. Yang komposer musiknya juga Mas Imam. Kita bahasanya ini dikasih seperti ini. Dan ini yang paling menggetarkan. Ya, kalau saya di album ini yang paling menggetarkan sih selain daripada prosesnya itu sendiri ya. Ada salah satu lagu yang menurut saya keren banget.
Ya itu. Apa itu? Nanti ya. Nanti. Ya nanti bisa disaksikan. Nanti bisa disaksikan. di Kalau launching. sekarang dibocorkan Ya. kurang nikmat nanti kurang surprise lah ya. Oh iya iya. Ini Oke. apunten nek jenengan pernah nate person iki lagu sing keri Cokot Boyo. Nah, itu kan ciptaannya daripada Mas Imam. Mas Imam itu sendiri. Keri Cokot Boyo ngoten niku. Nggih. Itu Mas Imam tadi. Mas Imam dari Suma Budaya. Iya. Nah, ini loh. Makanya artinya bahwa kita sudah sering mendengar lagu itu tetapi tidak paham kalau yang menciptakan lagu itu adalah orang Kita Pekalongan sendiri ngoten loh. Dan tenan Mas, itu kalau misalkan sampean turun ke lapangan alun-alun atau mana kemudian tanya, Anda tahu siapa pencipta lagu Sing Keri Cokot Boyo? Banyak yang belum paham itu. Ya. Banyak yang belum paham. Dulu awal-awal Mas Imam malah nggak mau dibilang pencipta itu. Oke. Sudah saatnya, ini sudah saatnya. Nah, kemarin juga Habib Baudin bilang, iki wes saate Suma Budaya. Tampil Lah gitu mungkin apalah ke ranah yang lebih tinggi nasional dan besok malam Selasa diberikan kesempatan untuk juara. betul. Allah tersun. Luar biasa Ya, di ya Balai kan? Sarbini. Balai Sarbini bareng sama siapa? ADMS, Wah, itu Padi kan Rebron. Luar biasa. Gus Tapi Miftah juga. ya Gus Miftah. Tapi kalau menurut kita sih Heeh. bukan bersama ADMS-nya. Menurut kita bisa perform bersama beliau Maulana Habib Lutfi dan disaksikan oleh bahasanya kita oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, khususnya warga Nahdliyin. Luar itu biasa. itu justru kita gregetnya di situ. Kita bisa tampil walaupun kita sering banget bersama beliau Maulana Habib Lutfi, tapi momentum mental ini memang kan keren. Muktamar kan banyak ini ya, saya bilang muktamar itu banyak barokahnya apa karomahnya. Ya, luar biasa. Lah itu kita bisa ikut andil di dalam itu. Baik, apa yang menjadi alasan Suma Budaya ini kemudian memunculkan album? Mungkin dari Mas Bayhaqi. Tapi Katanya Gus Habib Bahak tadi sudah saatnya. Kenapa sudah saatnya di 2021? Kenapa tidak di 2009? Kenapa tidak di 2020? Kalau Mas Bayhaqi pendapatnya pripun? sebenarnya untuk membuat album itu cita-cita Udah lama. udah lama banget. Cuma kan untuk buatnya sendiri kan nggak cuma karya, butuh persiapan dasar matang. Dana untuk rekaman apapun harus matang semuanya. Terus tahun-tahun kemarin sudah mau maju tapi ada COVID. Ya. Terus terhalang COVID. Terus jalan ke sini ketemu tuh BBH bilang gitu dan tokoh-tokoh yang lain sudah ngasih semangat. Mungkin inilah saatnya kami maju ke depan. Apa mungkin karena masih deredek, khawatir tidak diterima oleh publik? Ada kekhawatiran begitu? Enggak, Mas Bayhaqi? Enggak, kita enggak. Enggak ya? Ya, diterima atau enggak terima, enggak peduli. Yang penting kita punya karya, nah inilah kita itu. Artinya bahwa Suma Budaya menampilkan album ini bukan karena ingin dilem itu dipuji atau bukan ya, tetapi karena memang dari Suma Budaya sendiri sudah tekad bulat atas dorongan Maulana Habib Lutfi dan keluarga beliau, maka kemudian Suma Budaya mencoba untuk menampilkan yang terbaik. Seperti itu, Mas Sultan. Ya, ngomongin karya ini, bahasanya album kita yang satu ini kita namai dengan tema Jaya Gandara. Jaya Gandara. Apa itu, Mas? Album Jaya Gandara. Jaya itu harapannya ya kita bisa lebih baik, lebih berjaya itu. Gandara itu musik yang
harmonisasinya itu bagus gitu. Harapannya seperti itu, Jaya Gandara. Mungkin yang saya tahu seperti itu dari Mas Imam. Dan di lagu-lagu ini sendiri juga banyak bahasa-bahasa. Saya itu kadang bingung, Mas Imam ini bahasa apa, Kawi apa Kapitaya atau apalah gitu ya, bahasa apa? Kok kadang kok jelimet gitu ya. Ya Mursidi sendiri kan sholawat itu disisipkan juga bahasa-bahasa seperti itu. Ya Mursidi. Ya Ini Mursidi. kan bahasa Arab nggih. Ya, Mursyid. tapi ada itu Bahasa Jawanya. ada bahasa Jawanya Di dalamnya. di Di dalam dalamnya. syair-syairnya. Itu bentuk kata Mas Imam sih ya. Ya Mursidi ini bentuk rasa cinta atau apa kekaguman beliau sama Kepada- guru-guru. Termasuk Maulana Habib Lutfi. Betul. Baik, dalam perjalanan Suam Budaya dari 2015 sampai kemudian 2021, susah senangnya seperti apa, Mas Bayhaqi? Senangnya. Susahnya dulu wes. Manggung kemana, pernah seperti apa? Mungkin Gerobokan. ada cerita-cerita seperti apa yang Dulu banget. Mungkin Mas Lis ingat enggak? Main musik seperti belum seenak seperti ini. Kalau sekarang kan mau main ke kota A, alat dimasukin mobil. Dulu mau main alat dibawa sama Tosa. Terus bonang. Bonang itu dimasukin sama ke dalam karung, Mas. Itu dulu. Saya ingat saya itu. Rekoso nih biyen. artinya masih awal-awal itu kan, ya namanya juga masih awal ya. Perjuangannya berat. Iya. Itu bawa alat itu pakai Tosa itu, yang bawa Pak Alis tuh. Saya ingat banget. Yang bawa Pak Alis. Pertama kali main di Pekalongan atau di luar? Di Pekalongan tapi Luar kota. Pekalongan tapi luar kota. Kabupaten. Pekalongan. Luar kota Pekalongan ya, luar kota Pekalongan. Itu tapi tidak ada kejadian-kejadian yang medeni ngoten loh, Mas. Kejadian medeni ini kalau saya sendiri pernah merasakan hal yang aneh ketika penggarapan lagu Album ini. di ya seperti, tapi ini bukan diambil itunya ya, mistisnya ya. Di lagu Lingsir Wengi ini sendiri aku tuh Mas Imam iki bener lagi Pak garap Lingsir Wengi, wes garap wani lah wis direstoni karo guru, bahasane kan ngoten, wis direstoni karo guru. Di situ ada kejadian aneh, tapi kita kembalikan lagi semua ke Lila. Itu penyanyi kita kan yang Lingsir Wengi ini dinyanyikan oleh perempuan, bahasanya kita featuring sama perempuan namanya Mbak Yayu. Itu ketika mau ambil tag suara itu juga ya ada hal sesuatu, ketika mau ambil video klip juga Mbak Yayu ini ngalami kecelakaan gitu. Tapi tetap profesionalitasnya ada itu, akhirnya kita selesaikan dengan maksimal. Dan itu alhamdulillah kalau hal-hal di penggarapan album ini sangat keren. Keren ya. Jadi bikin penasaran teman-teman album ini. Jaya Gandara ini. Insya Allah, luar biasa. Dan juga di lagu-lagunya pokoknya kalau ngomongin proses Sumpah Budaya dari 2015 ke 2021, dari show ke luar kota, Gerobokan, terus Jawa Ada Timur. cerita apa di Gerobogan itu? Di Gerobokan itu Mosok di Gerobokan bawa bonang tumpak ke Tosa kan ya? itu sih udah menjelang enak kita. Udah menjelang enak bisa dibilang. Pada waktu awal perform itu sudah pakai seragam belum? Seragamnya kaos. Kaos. Terus berkembang pakai koko sendiri. Koko putih, yang penting putih. Silakan dibawa. Tapi belum ada ini label. Belum.
Dulu itu cuma seragamnya tuh belangkon tuh. Belangkon identitasnya belangkon. Identitas belangkon. Nah, dibeli seragamnya belangkon. Yang lain itu kaos sama itu baju koko pribadi. Dan sekarang udah kita inventarisnya udah ada jas, sorjan, bahkan jas yang modern, jas yang ala-ala Jawa itu Nggih. kita udah ada. Yang kemarin dipakai di acara ulang tahunnya Abah. Ya, Ya, itu. terus Niku apa namanya Mas? Eh, Sorjan, bukan? bukan kemarin sing Itu Batik. yang ajaresa. oh itu batik biasa tapi Batik. bukan biasa sih, luar biasa. Batik luar biasa. Soalnya prosesnya memang itu tulis, terus pewarnanya warna alam. Itu ada pengusaha batik di Oh, mahal itu Pekalongan mesti. yang kasih. Nah, Mahal kasih kita, ya. Kita dikasih. Endorse itu ya. Ya. Masya Allah, luar alhamdulillah ada yang biasa. peduli lah. sama Kalau di kita. Grobogan tadi sampai lupa. Grobogan ada cerita apa Mas? Gerobokan kita seperti konser ya di tengah-tengah alun-alun Gerobokan itu ya. Terus juga ini yang paling mengesankan sebenarnya ini di Kulon Progo. Kulon Progo ya. Ke Jawa Timur nggak? Bukan. Tengah. Jogja. Nggih. Jogja. Gunung Oh, Kidul. Masya Allah, Ponorogo kok Jawa Timur. Nak Ponorogo Jawa Timur. Sampai namanya Pak Joko. Itu beliau orang dinas kesenian mungkin. Tapi walaupun orang pemerintahan beliau gondrong. Itu ngapunten saya tuh sampai kayak apa ya yang menjadi Mas Imam itu udah kamu di sini, anakmu pindah sekolah di sini, saya biayain. Jogja. Ya, keistimewaannya di situ, Mas. Tapi Mas Imam, nah aku kon ngopeni wong 17 kan, personil kita 17. Nek ngopeni 17 yo ngapura nih. Kowe dhewe sak keluargamu tak openi. Lah itu keistimewaan dari Suma Budaya itu mempunyai Mas Imam. Tapi Mas Imam pun bilang, aku yo juga bukan siapa-siapa kalau ndak ada teman-teman ini, keluarga ini. Itu. Iya, betul. Artinya Mas Imam bukan hanya seorang leader yang mementingkan diri sendiri. Ya. Tetapi beliau menganggap bahwa saya bukan apa-apa tanpa Mereka. teman-teman. Luar biasa. Paling jauh kemana Mas? Pak Bayhaqi. Kalau dulu masih kompak sampai Kalimantan. Kalimantan Barat, Singkawang. Di ya. kawan. Apa yang membuat sampean diundang oleh mereka? Lah kan jadi Duta seni. Oh, Iya. dari Pekalongan. Ya kalau pas waktu kompaknya. Waktu masih kompak. Kalau sekarang paling kan Sumatera, Jogja, Jakarta. Itu maksudnya begini. Jenengan diundang keluar kota atas nama murni Suma Budaya. Kalau di Suma Budaya atas murni Suma Budaya. Murni Suma Budaya. Sudah ke Jakarta nggih? udah Ada pernah Ke Jawa Timur belum? belum. ke Jawa Timur, tapi ada banyak fan yang ada Fan di ya? sana. Karena ini Kalau ke Apa Jawa ya? Timurnya sendiri belum. Tapi di Jawa Timur banyak fans Suma Budaya. ada salah satu orang berpengaruh di Jawa Timur foto sama kita. Oh, pernah main. Oh, ini di Jawa Timur. Itu gone apa? Banggalan. Madura, Nggih. Bangkalan. Iya, iya, Nggih. iya. Sama Bebasim dulu sama yang saat masih sama Bebasim. Itu namanya sudah Suma Budaya. Udah. Main di Bangkalan Madura. Nggih. Enjoy Mas. Jenengan sebagai penabuh sudah enjoy atau ada sesuatu yang Mau dibawa enjoy gimana, kalau nggak gimana sama waktunya main itu keadaan masih kurang fresh gitu. Pagi-pagi jam 10-an gitu. ngantuk? Ngantuk, terus depannya itu ibu-ibu dan apa lari putri ini sih. Yo nervous gitu. Ngerti nervous loh. Sudah berapa tahun Mas main bonang? Udah lama banget tuh. Sebelum Suma Budaya memang Sejak di Gombak langsung pegang itu. bonang nih. Nggih.
Kira-kira berapa tahun? Sekitar 5 atau 6 ya. Kok 56 gitu ya? Lawang dari 2015 kok Mas. 2015 ke sini kan sudah 6 tahun. Nah, jadi kan sebelum itu kan di Kompak mulai tahun berapa? 2008an sekitarnya. Berarti sekitar 12 tahunan juga. Berarti hitung-hitunganku sing ngawur berarti. Krosomu tok kaya nembe wingi. Rasanya nambah wingi, Masya Allah. Berarti sudah lama no Mas jenengan. Ya nggih gitu malah apa? Mau jenengan matore kok orang buka Les sanggar ya ora wani masih ngajari kula niku masih imam. Mas Imam itu ndak buka les. Masih imam sepertinya belum buka, tapi kalau mau minta diajarin dia siap. Istilahnya privat ya. Nah, ini ngapunten. Mas Imam itu ketika menjadi leader Suma Budaya. Ya. Ini Suma Budaya ini seperti timnas. Ya. Ini Suma Budaya itu bentuk pertanggungjawaban dari Mas Imam kepada teman-teman Kompak yang ada di Pekalongan ini. Bentuk tanggung jawabnya itu Mas Imam melatih. Seperti di Jenggot Wetan itu kan ada komunitas Marawis, itu dilatih dibikin seperti Suma Budaya Mas Imam. Bentuk tanggung jawabnya seperti itu. Dan juga ini penilaian saya bentuk tanggung jawab. Tapi saya bilang seperti sama Mas Imam, kuwi iki dudu bentuk tanggung jawabku, kuwi iki alam ngono. Juga di Simbang kan dulu ada Marawis. Wah, kan ketika Suma Budaya ini bahasanya, wah ini apa ya gambarannya seperti ini. Kok bangkit dewi, bangkit dewi. Lah akhirnya teman-teman Marawis yang lain, oh nek modelnya kok yo ngeremuk modelnya semacam itulah asumsi rame. Mas Imam melatih di Jenggot ya pelatih dimanapun yang mau dibikinin seperti Suma Budaya ini. Ayo bareng-bareng itu kalau saya bilang bentuk pertanggungjawaban Mas Imam, tapi Mas Imam nggak mau kalau dibilang seperti itu. Artinya berarti bentuk besar jiwa, Mungkin gedene hati. Artinya beliau tidak mementingkan beliau sendiri. Iya. Beliau juga ingin orang lain maju seperti beliau. Ini kan berarti gedene hati. Karena kalau hatinya ndak besar, ndak ombo, ya dimonopoli Mas oleh beliau sendiri kan seperti itu. Sampai ini saya ngobrol di backstage sama juga pengamat musik. Kalongan ki yang ngene iki yo. Sampai bocah-bocah iki arah semen iki tidak terlepas dari Suma Budaya. Wi ngopo wi? Batin saya. Wong rasanya sing babar ki wong wedok. Iya. Walaupun ada keunikan beda, tapi ada beat-beat tertentu itu yang bilang pakar musik, yang bilang pengamat musik, ada beat-beat tertentu sing khasnya memang seperti itu. Gitu. Iya. Karena biasanya, dari satu orang sih nggih. Ya. Kan itu kan kejelian dari itu sendiri. Kalau kita sing orang awam sih, yo ndak bisa bedakan. Iya. Yang penting enak dirungokke, sudah selesai. Ya. Tetapi menurut pakar-pakar musik pasti ada not yang berbeda, model-model yang berbeda. Betul. Baik Mas Baihaqi dan Mas Sultan, ke depan arahnya Suma Budaya ini seperti apa? Cita-citanya, keinginannya? Mas Baihaqi dulu Mas Baihaqi. Ya. Jenengan yuswane pinten? 40. Umur 33. Loh. Sik nom kabeh tadi. Ya. Rata-rata kita seusia di Suma Budaya. Ya. Oh. Sebelum ke sana. Ya. Jenengan ketika direkrut menjadi apa? Personel. Ini rata-rata teman-teman kerjaannya apa? Wah, mayoritas orang Pekalongan daerah Buaran ya Badek. Ada yang guru. Mas Imam dulunya guru Mas Imam. Guru nggih? Ya, guru tapi ngapunten. Lebih ke musiknya. Ya guru kan guru musik Mas. Iya, guru kesenian. Tapi sebelumnya mungkin bukan kesenian.
Kesenian bukan? Di SD, SD, saya ngajar, di SD, nggih? ya ngajar di SD. Ya, tapi darah musiknya lebih lebih darah seninya lebih gede daripada yang lain. Macam-macam nggih latar belakang teman-teman. Ada yang di pabrik, itu yang paling sulit kan kalau yang ada di pabrik. Ada yang pedagang. Nah, ini di Suma Budaya ini seperti mengumpulkan bola Dragon Ball. Ya. Pripun maksudnya nih? Nah, bola Dragon Ball itu kan banyak untuk terpencar-pencar ya. 9, 7, 7 apa 9? Kalau Dragon Ball kan 7 itu. 7. Nah, 7. Lah itu kita mengumpulkannya itu kalau iki legora. Nah, itu sangat sulit. Yang bisa ya Mas Imam itu. Sampai saya sendiri sebagai road manager, aku terkait bocah-bocah latihan, pokoknya urusannya sama Mas Imam sih menjadwalkan. Oke. Ngapunten bukan bukan daripada aku bilang seperti ini Mas Imam punya power lebih di Suma Budaya, dia nggak mau juga disebut seperti itu. Aku ki biasa podo karo liyane. Nek dibilang kowe sing duwe power Mam, kowe kudu sing gawe jadwal iki ngumpul besar-besar. Dia nggak mau. Iki bareng-bareng wis tanggung jawab dhewe ngene, latihan, kumpul, bahas iki bentuk tanggung jawab bareng. Dudu aku kowe. Ya. Akhirnya lah itu saya yang paling menyiapkan. Oke, jadwalnya kapan Mas Imam? Ini aku siapkan tempatnya, siapkan segala sesuatunya. Kalau jenengan kan sekarang sudah kayak bos Mas. Toko sudah punya, sarung jalan. Mas Bahaki kayak apa? Aku paling ki zamane online ya malu onlinean. Onlinean nggih. Nggih. Nah, mangke kalau misalkan ada jadwal Suma Budaya tampil, ya kan prai tanaan. Sudah menjadi kewajiban kita semua personil kalau ada jadwal latihan atau jadwal main semua ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, Pak otomatis misalkan ketika latihan ini kan mohon maaf kasar ngomong Nggak ada income. ya, Nggak ada nggak profit. ada income, nggak ada profit. Terus urusan dapur pripun? sebelum meranah kalau jadwal latihan biasa setiap malam Oh, malam guys. tanpa meninggalkan kerja. Kecuali mau event-event seperti ini, ya Balai Sarbini, gitu. Itu yang kita butuh collab. Soalnya kan collab nanti sama DMS, sama Pak Direbron, sama Soroja itu kan kita butuh collab. Jadi kita sering Zoom meeting juga. Zoom meeting terus menentukan jam jadwal latihan antara kedua grup, antara Suma Budaya dan Saroja dan juga sana di Jakarta itu nanti pakainya kayak gini ya. Itu komunikasi itu intens walaupun kita jaraknya jauh. Ini ada HP ini sekarang gampang ya. Iya. Kalau bisa menggunakannya. Dan gini Mas, ketika kemarin jenengan tampil bareng dengan Saroja kan? Ya. Acara ulang tahunnya Abah. Okay. Saya denger musik itu anjay gitu kan, nikmat. Dan pada waktu itu yang kemarin yang pegang keyboard itu siapa tuh? Habib Salim. Bukan seperti biasanya. Ya, Habib Hashim biasanya gitu. Ya. Menyatukan dua musik ini loh. Kan sama-sama main gitu. Ada kalanya Saroja sendiri, ada kalanya Suma Budaya sendiri. Ya. Tapi pada satu saat dia main bareng. Betul. Di lagu-lagu tertentu. Itu sulitnya gimana? Sulit enggak, Mas Bahaki? Kalau yang main kan dibuat part loh. Kalau Saroja main dan Suma Budaya main. Kalau Suma Budaya main, mereka biasanya nggak ikut dari Saroja. Tapi kalau pas jenengan lihat main bareng itu, berarti itu lagunya lagu universal, bukan lagu-lagu yang familiar. Bukan punya Suma Budaya, bukan punya Saroja. Dan di lagu tersebut dari pihak mereka Saroja minta yang bisa main musik lagu ini silakan ikut. Silakan masuk. Silakan masuk. Ya, jadi kita ikut main pada lagu tersebut. Tapi kalau lagu milik Saroja
Enggak ikut-ikut ya. Enggak ikut-ikut ya. Wonten anune nggih, ada rambu-rambunya Iya. Mas. Betul. Insyaallah luar biasa. Asik nggih belajar tentang musik. Selama berapa tahun Mas Bayhaqi berkecimpung di musik? Kalau musik, rebana juga termasuk musik kan orang. Musik kan. Musik lah, musik. Kalau rebana dari kecil. Mana nggih? Iya. Rebana mau anggapnya Tapi spiritual. untuk serius musiknya Mas, masuk ke grup kompaknya sampai sekarang berarti sekitar 2008, 13 tahun berarti. Iya. 13 tahun. Iya. Apa yang jenengan rasakan ketika jenengan nyebur ke musik serius gitu kan? Bukan hanya sekedar sampingan tetapi serius itu. Ya tentunya berarti kan segi positif. Nggih, maksudnya yang Keuntungan. jenengan rasakan apa gitu? Yang saya rasakan tapi tambah senengnya apa, masuk di sebuah budaya semakin dekat sama abah gitu. Satu, Iya. income-nya pripun? Oh, enggak. kalau dekat sama abah enggak mikirin income, Nggak mikirin income enggak ya? mikirin income. Udah suatu keberkahan bisa dekat dengan beliau. Abah, sudah. Banyak orang dimanapun ingin dekat dengan beliau, tapi kalau di semua budaya itu otomatis insya Allah bisa dekat dengan sendirinya gitu. Kalau entah itu diberi waktu latihan bareng atau event bareng, itu suatu berkah, alhamdulillah banget itu buat saya Ketika pribadi. jenengan dekat dengan abah sudah merasa income. Iya. Jadi dekat dengan abah itu, ya itu income-nya itu. Iya. kan? Suatu masya Allah peruntungan bisa dekat dengan beliau. Selama ikut Suma Budaya, ada kekecewaan? Paling kalau ngumpulnya itu. Nah, Wah. mau latihan mau Suwi wah, gitu ya. iya. Iki raiso Iya, gitu ya. yang buat jadwal latihan itu sulit banget. Karena masing-masing proses sudah lah. punya keluarga, Aktivitasnya sendiri. nggih, punya tanggung jawab. Iya. Gini. Tapi selama ini alhamdulillah bisa dijalani. Yang saya sedikit kecewa, saya belum bisa buat apa-apa kepada budaya. Luar biasa. Ini apa kalau orang-orangnya tawaduk kayak ngene ya Masya Allah luar biasa. Karena kadang-kadang mohon maaf rusaknya organisasi apapun, baik itu kaitannya dengan keagamaan atau dengan musik, adalah ketika kru menonjolkan kepalanya masing-masing. Nah, itu sulit. Tapi selama orang masih seperti Mas Bayhaqi, mungkin karena sudah kesuwen dolanan bonang. Jadi bonangnya masuk gitu kan. Iya. Bonangnya masuk, kemudian sifat kalemnya, musiknya dan lain sebagainya. Merasa seperti itu ya Masya Allah luar biasa. Kalau masih seperti itu saya pikir umur dari Suma Budaya masih panjang. Tetapi ketika kru-kru masing-masing sudah ingin menonjolkan kepalanya masing-masing, ya itu alamat kiamat itu Mas. Alamat kiamat itu. Baik, terima kasih. Sudah berapa menit Mas? 57 Mas. Wah, kerasa hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Yuk kroso wong kopinya sudah hampir habis Mas. Terakhir Mas, saya pengen tanya sama Mas Sultan. Apa jenis? Blangkon. Pelangkon. Ya. Modelnya kayak apa Mas? Kok kadang ada pelangkon sing ngene itu ada yang apa, ada ini loh apa jenenge? Ada berapa model belangkon Mas yang jenengan tahu? Banyak kalau penutup kepala Ya. ini kan disebut blangkon ya, Ya. di Jawa. Jawa. Kalau ini model-model Jogja. Model Yang Jogja. ada tongolannya kayak gini. Ini Jogja. Kalau di Solo sendiri kan lepes kayak gini. Nggak ada ininya. Ini juga ada yang pakai apa Yang namanya? panjang itu? Panjang. Itu terkadang juga apa ya, Anak bisa tingkatan kasta itu. atau terah, kasta atau apa. Tetapi saya sendiri kurang memahami blangkon. Kalau ini saya
dikasih beliau Kiai Budi Harjono Oh, Semarang. Ya, iya. udah saya sering pakai untuk acara-acara Suma Budaya. Abah Budi. Ya, Mbah Budi termasuk kalau saya bilang kan ini acara Suma Budaya juga nih kan. Nah, udah saya pakai Inang tunggu ya siap ya tersebut. Nah, itu seperti itu. Baik, terakhir Mas Baihaqi tampil di Balai Sarbini Jakarta. Tidak semua grup musik loh, Mas. Ya kan? Gini Pak Mas Sultan. Tidak semua grup musik bisa tampil di Balai Sarbini. Belum tentu grup musik band apapun belum tentu tampil di Balai Sarbini bersama, apalagi bersama dengan musisi-musisi internasional kan, termasuk bersama dengan Maulana Habib Lutfi. Itu kan beliau musisi internasional itu sebetulnya. Ya, betul. Cuma karena memang beliau lebih kepada keulamaan, Ya. bukan kepada melahirkan kepada musik. Nah, keinginan Mas Baihaqi sebagai pemegang bonang di Suma Budaya ke depan seperti apa? Sepertinya tambah maju Suma Budaya itu lebih dikenal karya-karya, dan ini loh Pekalongan punya grup musik etnik kontemporer yang tanpa menghilangkan budaya Jawa gitu. Oke. Mas Sultan? Harapannya sih ini menjadi apa ya, pijakan untuk pintu kita memperkenalkan kepada generasi berikutnya, generasi kita berikutnya, bahwasanya ini kita punya sebuah musik yang universal. Musik universal ini tidak cuma dari segi agama, mohon maaf, agama, tapi ini mengusung kebangsaan, mengusung cinta tanah air, dan di musik ini menjadi bahasa cinta untuk mempersatukan bangsa itu sendiri, dan pastinya harapannya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat luasnya, untuk dunia. Bisa lebih mengenalkan Pekalongan. Di lain sisi Pekalongan sudah terkenal dengan batiknya, tetapi di sisi lain lewat Suma Budaya bisa mengangkat Pekalongan itu sendiri. Ya. Dan sedikit menambahi, konser di Balai Sarbini itu mungkin kata kiainya belum tentu semua grup konser di situ, tapi bagi kami Suma Budaya bukan karena featuring Padi, featuring Soroja, bahkan ADMS, tapi yang membuat kami bangga itu kami bisa mengiringi Maulana Habib Lutfi main bareng satu panggung. Luar biasa. Terima kasih teman-teman dari Suma Budaya sudah hadir di Kedai Bincang. Kita ngobrol sudah hampir 1 jam. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sami-sami. Sudah hadir di sini. Semoga obrolan kita ini bisa didengar oleh orang Pekalongan, dan kemudian orang Pekalongan sendiri bisa handar beni. Bisa memiliki rasa, memiliki kita punya grup musik yang luar biasa. Saya terus terang, saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Ketika pertama kali ke sini, dulu pertama kali saya nonton Kompak, Mas. Di pondoknya Pak Kiai Husni. Oh iya, di mana? Syafi'i. Syafi'i Barat itu ketika mendengar, loh kok beda ini? Kemudian sering kali saya mendengar jenengan featuring dengan Seroja di dalamnya Habib Lutfi, itu luar biasa. Dan semakin tahun penampilannya semakin pede. Dan insya Allah kemungkinan besok bersama Maulana Habib Lutfi, kemudian beserta grup-grup musik yang lain, kita doakan semoga sukses. Amin. Dan nanti 22 September launching Desember, dari 22 Desember. Saya bilangnya apa tadi? September. 22 Desember nanti launchingnya sukses. Amin. Bisa menambah semangat daripada teman-teman Suma Budaya untuk menampilkan hasil karya murni
dari teman-teman Suma Budaya, dan kita doakan semoga seluruh kru dan kerabat yang bertugas dari Suma Budaya, mulai dari leader tadi Mas Imam dan sampai kepada tukang angkat teko, nggawe kopi dan lain sebagainya diberikan kesehatan, Amin, amin. panjang umur, dan terus eksis di dunia musik Indonesia. Amin. Terima kasih Oke. dari kami. Sami. Sampai bertemu lagi para pemirsa Kedai Bincang, sahabat Kedai Bincang, dan sampai di tanggal 22 Desember silahkan tonton YouTube Suma Budaya karena official, karena di situ Anda akan nonton launching daripada album perdana yang Jaya di Gandara. Jaya Gandara. Sampai berjumpa dan sampai sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.